Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil dan analisis kuliah lapangan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2022. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jihan Alfira, Gebi, Romadona, Amanda, Faza, Fauzan, Jovan, Gede Aldi, dan Erika. Outline dari modul kuliah lapangan kali ini meliputi modul sanitasi, modul garis pantai, modul kualitas air laut, modul intrusi air laut dan wawancara, dan modul vegetasi pesisir. Modul yang pertama yaitu modul sanitasi dilakukan pengambilan sampel sampah sesuai dengan pedoman KLHK tahun 2020. Sampel sampah diambil di pantai timur Pangandaran dengan rincian transek sebagai berikut. Lalu diambil sampel sampah di 5 titik yang berbeda dengan jumlah sebagai berikut. Nah, sampah yang berada di pesisir maupun pantai ini dapat mempengaruhi kualitas air laut di sekitarnya, yaitu mulai dari kekeruhan, perubahan pH, perubahan kadar amonia, hingga perubahan kadar nitrat dan fosfat yang dapat membahayakan bagi biota laut itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana dengan nasib masyarakat pesisir? Jadi dampak yang ditimbulkan akibat sampah yang berlimpah di pesisir pantai Pangandaran Timur ada 5. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, dampak dari kerusakan ekologis. Jadi akibat sampah, keharmonisan ekosistem menjadi terganggu. Kemudian, organisme bentik yang seharusnya melimpah di sekitar pantai menjadi berkurang populasinya. Dengan demikian, persebaran rantai makanan harus berevolusi sesuai dengan keadaan dan dikhawatirkan akan putus di suatu saat nantinya. Lalu yang kedua, ada dampak dari sampah yaitu biang penyakit. Jadi sampah yang dibuang secara sembarangan dapat mengundang berbagai jenis bakteri dan virus. Contoh-contohnya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari sampah ialah salmonellosis, shigellosis, dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang ketiga adalah banjir. Karena sampah yang berlimpah, kami menemukan beberapa kejanggalan pada pesisir pantai Pangandaran Timur. Salah satunya ialah irigasi yang tersumbat akibat sampah. Ketika nanti musim hujan datang, dikhawatirkan banjir akan terjadi akibat irigasi yang tersumbat oleh sampah. Lalu dampak yang keempat, bau tidak sedap. Bau tidak sedap ini tentunya akan mengganggu indera perciuman dari setiap wisatawan yang datang, sehingga menilai pantai tersebut buruk untuk dikunjungi. Dan yang terakhir, menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah. Sampah-sampah yang ada di sepanjang pesisir ini tentunya akan mengganggu pemandangan pantai Pangandaran. Selain itu dapat berefek ke air laut yang dipenuhi dengan sampah dan kurang mengenakan untuk dipandang. Nah, sampah-sampah ini datangnya dari mana sih? Yang pertama, kami menemukan bahwa sampah yang datang adalah aktivitas wisatawan. Kemudian yang kedua adalah limbah rumah tangga dari masyarakat pesisir. Dan yang terakhir, terdapat kiriman dari air laut. Jadi kondisi terkini di pantai Pangandaran Timur adalah menurut hasil wawancara kepada warga setempat di pantai tersebut, didapatkan hasil kualitatif bahwa pada bulan tertentu, sampah-sampah kiriman akan datang memenuhi pantai-pantai di kabupaten ini. Selain itu, pemerintah setempat dan warga sekitar pesisir pantai sudah berkoordinasi untuk mengadakan pembersihan sampah secara terkoordinir dan terintegrasi. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pantai yang ada di Pangandaran ini akan bebas dari sampah. Ketika kelompok kami sedang melakukan praktikum modul ini, seringkali warga dan juga turis membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Sehingga, menurut kami, diperlukan langkah lebih lanjut untuk menghadirkan lingkungan Pangandaran yang bebas dari sampah. Selanjutnya adalah modul garis pantai. Yang pertama adalah Pantai Batu Karas. Pantai Batu Karas ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai ini bertipe pantai pasir yang berasosiasi dengan tebing terjal. Hantaman gelombang pantai pada batu gamping membentuk notch atau cekungan pada dasar tebing yang kemudian runtuh. Terdapat pula stuck atau sisa erosi batuan dasar yang jauh dari garis pantai yang mengindikasikan adanya pergerakan pantai yang mundur akibat abrasi gelombang. Hal ini mengindikasikan gelombang yang menghantam pantai Batu Karas dari waktu ke waktu cukup besar. Oke, selanjutnya adalah Pantai Karapyak. Pantai Karapyak ini didominasi oleh hamparan batu karang. Ketika surut, pantai ini terlihat seperti sebuah taman laut karena batuan karang yang ditumbuhi oleh beragam biota laut seperti kepiting hingga rumput laut.
Selain itu, Pantai Karang juga dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam, sehingga gelombang yang besar membuat pantai ini tidak membolehkan wisatawan untuk berenang. Selanjutnya adalah Pantai Barat Pangandaran. Pantai ini memiliki bibir pantai yang cukup landai serta pasir yang halus, sehingga memungkinkan wisatawan untuk berenang dan berkegiatan di pantai. Namun, Pantai Barat ini merupakan perairan yang terbuka dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang tidak memiliki daratan penghalang antara Pulau Jawa dan Australia, sehingga pantai ini memiliki tingkat bahaya yang tinggi terhadap rip current. Yang terakhir ada Pantai Timur. Pantai Timur Pangandaran ini sepenuhnya dibatasi oleh tembok atau disebut seawall yang berfungsi untuk meminimalisir limpasan air laut dan banjir terhadap daratan yang berada di belakangnya. Selain itu, seawall ini sendiri berperan sebagai penguat profil Pantai Timur Pangandaran sehingga meminimalisir terjadinya penambahan maupun pengurangan daratan pantai. Baik, berikutnya adalah modul kualitas air laut oleh kelompok 7. Air laut dapat diklasifikasikan menjadi dua dengan parameter oksigen terlarut serta salinitas. Untuk oksigen terlarut, air laut dapat diklasifikasikan mulai dari 10 mg per liter hingga 20 mg per liter atau 3. Untuk salinitasnya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan analisis kualitas air laut pada dua pantai dari hasil pengambilan data 4 kelompok. Yang pertama, hasil data dari kelompok 2 pada pukul 9.41 mempunyai nilai seperti ini. Saat itu kondisi pantai sedang sepi, cuacanya cerah berawan, pantainya bersih, dan kondisi sedang surut. Kesimpulan baku mutu yang dapat diambil adalah air laut pada pantai ini tergolong air laut untuk non-biota dan air estuari atau pH air laut pada rentang normal, dan temperaturnya juga pada rentang normal untuk perairan tropis. Sedang untuk nilai data yang diambil dari kelompok 5 pada jam 9.04 terlihat di sini. Kondisi pantai masih sama, kesimpulan baku mutu untuk air laut pada kelompok ini itu air lautnya salinitasnya tinggi, pH laut masih pada rentang normal, dan temperatur masih rentang normal. Nah, salinitas yang tinggi bisa disebabkan oleh kondisi ombak pada saat pengambilan data atau kontaminasi alat saat pengambilan data. Nah, untuk data pada pantai Batu Karas yang diambil oleh kelompok 3 pada jam 14.55, itu nilainya seperti ini. Kondisi pantai di Batu Karas pada saat itu sedang ramai, cuaca panas, dan gelombang tinggi. Kesimpulan baku mutu yang dapat diambil, air lautnya itu salinitasnya tinggi, pH laut pada rentang normal, begitu juga dengan temperaturnya. Dan data yang diambil dari kelompok 6 pada jam 2.17 itu nilainya seperti ini, kondisi pantai masih sama, dan kesimpulan baku mutunya juga sama. Nilai salinitas yang tinggi, walaupun ramai pengunjung ini bisa disebabkan oleh kondisi ombak atau gelombang yang sedang tinggi pada saat pengambilan data. Berikut hasil data dari Pantai Barat Pangandaran dengan temperatur 28,5, disop oksigen sebesar 7,5 mg per liter, pH-nya sebesar 8,3, salinitasnya sebesar 28,5. Hal yang mempengaruhi parameter fisik adalah waktu pengambilan, kondisi ombak, kegiatan di sekitar, kedalaman pengambilan, altitude, serta pengairan dan penguapan pada gas tersebut. Dalam kondisi Pantai Barat Pangandaran adalah ramai pengunjung, ombaknya besar karena saat itu berawan. Kegiatan di sekitar pantai adalah pariwisata dan kuliner. Untuk kesimpulan baku mutu tergolong air laut non-biota dan air polihalin atau air payau. Nah, air lautnya sesuai. Kemudian masih tetap di Pantai Barat Pangandaran, namun dengan lokasi yang berbeda. Dari kelompok 7, untuk temperaturnya 28,8 derajat Celcius, oksigen terlautnya 15,1, pH-nya 8,14, salinitasnya sebesar 24. Kondisi pantainya ramai pengunjung, ombak besar dan berawan, namun diambil dalam kedalaman 1,5 meter. Kegiatan di sekitar pantai, pelayaran kuliner, kesimpulan baku mutunya tergolong air laut untuk non-biota dan air polihalin atau air payau. pH air lautnya sesuai. Kemudian berpindah ke Pantai Timur Pangandaran. Ini untuk kelompok 4, temperaturnya sekitar 29,1, ini mengingat semakin siang pengambilan sampelnya. Oksigen telurnya 12,5, pH-nya 8,0, salinitasnya 37,5, dan kondisi pantainya bersih, cuacanya mendung, dan menuju pasang. Kegiatan di sekitar pantai adalah pariwisata, transportasi menuju pulau seberang, dan kesimpulan baku mutunya tergolong air laut untuk non-biota berdasarkan disop oksigen, dan air marine atau air laut, pH air lautnya sesuai. Berikut dokumentasi dan kesimpulannya. Dari seluruh pantai sampel, semua daerah tersebut merupakan air laut untuk wisata atau budaya berdasarkan disop oksigen, serta 3 sampel ada yang tergolong air payau berdasarkan salinitas, dan sisanya tergolong air asin. Untuk pH semua pantai tergolong ideal. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang modul intrusi air laut dan wawancara terhadap masyarakat sekitar.
Nah, di sini pertama kita melakukan wawancara ke Pantai Karapyak. Di sini ada 2 narasumber. Ini merupakan suami istri. Dia berjualan di Pantai Karapyak sudah sejak 2000 awal. Nah, kami mendapat banyak informasi dari suami istri ini. Tapi yang intinya itu pertama, Pantai Karapyak ini terhitungnya adalah pantai yang tidak begitu ramai, tidak seperti Pantai Barat di Pangandaran. Nah, kondisi di pantai ini pun bersih karena sepi wisatawan dan juga ada bantuan dari Pemda terkait kebersihan pantai. Nah, di daerah Karapyak ini bisa dibilang pernah terjadi bencana, yaitu banjirop dengan tinggi kurang lebih 1 meter di sekitar bulan 5. Ini tuh terjadi beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya, di antara tahun 2000 sampai 2020. Lalu di Pantai Karapyak ini pada saat terjadi tsunami Pangandaran tahun 2006, rumah di daerah Pantai Karapyak ini habis terlahap oleh ombak, dan setelah tsunami pun terjadi intrusi air laut ke sumber air masyarakat di sekitar pantai. Nah, hal ini menyebabkan intrusi air laut ke sumber air masyarakat selama 4-5 tahun baru sumber air tersebut menjadi bersih kembali. Lalu selanjutnya ada Pantai Batu Karas. Nah, di sini Pantai Batu Karas ini kami mewawancarai Pak Didi. Di sini kami mendapat banyak info menarik, yaitu pertama, Pantai Batu Karas ini adalah terkenal sebagai spot melakukan peselancaran. Banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Batu Karas beberapa minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan hanya untuk menikmati keindahan dan hobinya mereka, yaitu berselancar. Nah, di sini ini terhitung sering terjadi abrasi di bibir pantai, terutama ketika ombak sedang mulai besar. Dan hal itu terjadi ketika sudah melewati purnama sekitar 3 atau 4 hari setelah terjadinya purnama. Nah, ketika dekat dengan bulan purnama pun garis pantai mundur sekitar 10-15 meter ke arah jalan raya. Nah, untuk sumber air di Pantai Batu Karas ini sudah air tawar dan tidak terjadi intrusi air laut ke sumber air di sekitar pantai tersebut. Selanjutnya itu ada Pantai Barat Pangandaran. Nah, pada Pantai Barat, kondisi pantai sangat bersih selama 5 tahun terakhir karena adanya program bantuan dari pemerintah daerah dan juga inisiatif warga sekitar untuk membersihkan. Penjual dan penyedia jasa hotel di sekitar ada yang air tawar dan juga air payau, tetapi untuk hotel banyaknya mereka membeli dari penyedia air tawar yang berkeliling. Baik, selanjutnya berikut hasil pengamatan kami mengenai vegetasi pesisir. Pengamatan ini dilakukan di Pantai Karapyak, Pangandaran, dan ditemukan sebanyak 4 jenis tumbuhan. Yang pertama ada kelapa atau Cocos nucifera sebanyak 1 pohon, pandan pantai atau Pandanus utilis sebanyak 2 pohon, ketapang atau Terminalia catapaz sebanyak 2 pohon, dan pohon stigi atau Pemphiis acidula sebanyak 1 semai. Untuk hasil pengamatan yang pertama ada kelapa, ditemukan sebanyak 1 individu pohon yang berdiameter 45 cm diukur setinggi dada anggota kelompok. Oleh karena itu, kelapa termasuk dalam jenis pohon. Untuk yang kedua ada pandan pantai atau Pandanus utilis, ditemukan sebanyak 2 individu pohon yang berdiameter 13 cm diukur setinggi dada anggota kelompok. Oleh karena itu, pandan pantai termasuk dalam jenis pohon. Kemudian yang ketiga yaitu ketapang, ditemukan hanya 2 individu pohon dengan diameter 14 cm yang diukur setinggi dada anggota kelompok, maka ketapang termasuk dalam jenis pohon. Dan yang keempat, stigi, ditemukan kurang lebih 1 jenis dengan 18 batang yang melekat dengan diameter kurang lebih 2 cm yang diukur setinggi dada anggota kelompok, maka stigi termasuk dalam jenis semai. Kemudian berikut merupakan hasil perhitungan dari kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominasi relatif, indeks nilai penting, dan juga indeks keragaman vegetasi. Dan berikut merupakan diagram indeks nilai penting. Jadi dari perhitungan dan juga diagram tersebut dapat dikatakan bahwa vegetasi dominannya adalah kelapa atau Cocos nucifera. Dan berikut merupakan dokumentasi saat kami melakukan pengamatan.